Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Seringkali ya saya menemui kawan-kawan kami di sosial media itu gampang sekali mengatakan itu salah dalam satu video, konten atau teknik memanah orang lain. Oke teman-teman, sementara kalimat mereka ketika mengatakan itu salah menunjukkan menunjukkan kurangnya wawasan mereka tentang panahan. Jadi sebelum ketika kita mengatakan satu video, satu konten, satu teknik, satu hal salah dalam panahan di sosial media, kita mesti seragamkan dulu beberapa hal teman-teman. Jangan punya satu ilmu langsung lain daripada ilmu kita kemudian otomatis menjadi salah. Ada beberapa hal yang mesti diseragamkan terlebih dahulu sebelum kita mengomentari sesuatu itu benar atau salah. Yang pertama adalah apakah kita sedang berbicara pada jenis panahan yang sama? Apakah kita sedang berbicara pada teknik atau tradisi panahan yang sama? Apakah kita sedang berbicara panahan dari sisi kebutuhan atau tujuan yang sama? Tiga hal ini mesti diseragamkan terlebih dahulu sebelum kita bisa mengatakan itu salah, itu benar. Yang pertama, contoh, apakah kita sedang berbicara dari sisi panahan yang sama? Misalkan, suatu ketika saya pernah dikomentari salah seorang teman, jadi dia bilang, Taufik, cara masang vanesnya ini salah. Saya tanya, salahnya di mana? Cara masang vanes ini begini, dia jawab. Kemudian, saya balik tanya, pasti habis ketemu orang perpani ya, saya bilang. Kok tahu, dia bilang. Cara pasang vanes seperti itu umum digunakan pada busur recurve, saya bilang, pada busur standar bow. Bisa juga digunakan pada busur horse bow. Tapi saya pribadi tidak menggunakan settingan vanes seperti itu. Saya menggunakan settingan vanes yang seperti ini dengan alasan ini saya jelaskan. Kemudian dia terdiam. Oh, gitu. Jadi dia membandingkan ilmu panahan modern digunakan untuk menghujah, untuk menghakimi ilmu panahan tradisi, yang mana itu merupakan panahan yang berbeda. Ya sederhananya seperti itu teman-teman. Kita mesti seragamkan dulu panahan kita. Kita sedang berbicara panahan dari tipe apa nih, jenis busur apa nih. Itu yang pertama, mesti diseragamkan. Yang kedua, apakah kita sedang berbicara teknik atau tradisi panahan yang sama? Ketika kita sudah berbicara, anggaplah kita skip busur modern, kita sedang berbicara tradisional saja, horsebow saja. Apakah kita sedang berbicara pada tradisi atau teknik panahan yang sama? Misal, teknik panahan three finger itu benar atau salah? Benar, itu ada. Teknik panahan thumb draw itu benar atau salah? Benar, itu ada. Teknik panahan Slavic draw benar atau salah? Benar, itu ada. Semua teknik itu ada. Jadi tidak berarti ketika kita melihat orang menggunakan three finger, itu teknik yang salah. Ketika orang menggunakan thumb draw, itu salah. Ketika menggunakan Slavic, nggak ada teknik seperti itu. Saya pernah dikomentari juga pada teknik Slavic, orang bilang, oh, teknik itu nggak ada, teknik seperti apa itu, jangan dikarang-karang saja dan sebagainya. Pada referensi mereka yang kurang tentang teknik hooking atau kuncian. Begitu juga cara menggenggam. Ada banyak sekali cara menggenggam teman-teman. Ada yang seperti orang-orang modern archery, ada tekniknya seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, macam-macam cara menggenggam. Jadi sebelum kita menyalahkan satu teknik, kita mesti paham dulu apakah kita sedang berbicara pada tradisi dan teknik yang sama. Ketika kita sedang berbicara tradisi dan teknik yang sama, mungkin bisa kita katakan, oh itu salah. Teknik ini nggak kayak gitu loh. Contoh lainnya lah, ketika anchor. Saya pernah anchor di sini, terus ada yang komentar, Bang, anchor antum kok cuma sampai sini, itu nggak full draw, kata dia. Terus saya tanya balik, full draw itu sampai mana? Saya bilang, sampai telinga. Tradisi mana dulu? Orang Korea, orang Cina, orang Jepang, itu full draw mereka sampai belakang telinga, teman-teman. Lalu pantaskah mereka bilang sampai telinga pun nggak full draw harusnya? Jadi kita mesti paham konteks, teknik atau tradisi mana dulu yang kita ikuti. Saya menggunakan busur seri Turki, tipikal Turkish bow, busur Turki. Dengan panjang busur saya tidak terlalu panjang dan drawlingnya menjadi pendek. Ketika saya menggunakan anchor sampai telinga, itu sudah stuck teman-teman. Jadi efisiennya saya gunakan dengan teknik Turki. Di Turki umumnya tidak mayoritas ya. Tapi beberapa pemanah Turki dulu anchornya cuma sampai sini. Dan saya juga mengcopy itu. Karena busur saya pendek, anchor sampai sini tidak efisien karena sudah stuck. Jadi saya tarik cuma sampai sini. Ada alasan untuk dijelaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum dihakimi anchornya salah, itu salah anchornya. Ya tunggu dulu, kita bahas dulu. Kita lagi bicara teknik apa nih? Tradisi panahan mana nih?
Kita mesti paham terlebih dahulu. Orang Korea anchornya sampai sini. Orang Korea nengok orang anchor sampai sini, itu nggak full draw kata mereka. Nah, jadi kita mesti seragamkan dulu teknik atau tradisi panahan mana dulu nih yang kita bahas. Yang berikutnya adalah dari sisi kebutuhan atau tujuan panahan itu sendiri. Ini juga mesti diseragamkan teman-teman. Jangan sampai panahan kebutuhan olahraga dihakimi dengan keilmuan standar perang atau berburu. Itu berbeda. Misal, panahan itu harus cepat, kuat, dan tepat. Waspada. Jadi panahan kalau nggak kuat itu bukan memanah. Jadi harus pakai busur 80 lbs, 100 lbs. Harus cepat. Kira-kira kalau ada orang ikut event ground archery 70 meter menggunakan busur 80 lbs, fast shooting, full draw di jarak 70 meter, kira-kira gimana? Itu tidak sesuai dengan konteks dan kebutuhannya gitu loh. Kita mesti paham kebutuhannya apa dulu. Kalau kebutuhannya event, lomba, prestasi, gunakanlah busur-busur yang memudahkan kita untuk itu. Jangan digunakan hujah standar bela diri, standar pertempuran, standar panahan sebagai senjata untuk di kompetisi gitu loh. Itu tidak pada tempatnya menurut saya. Nah, sama juga dari sisi kebutuhan ini ya, ada teman kita misalkan latihan fast shooting. Ini sering kali nih, sangat sering. Sampai sini lepas, sampai sini lepas. Terus dibilang, kalau nggak full draw, itu namanya bukan fast shooting. Fast shooting itu harus full draw. Aturan dari mana fast shooting harus full draw? Kata siapa? Kalau dihakimi dari standarisasi perang, betul. Tapi konteksnya ini orang sedang apa? Lagi latihan. Lagi latihan di jarak dekat. Saya pribadi latihan di jarak dekat, latihan 3 meter. Itu kalau saya full draw, anak panah saya habis, patah dia. Jadi kita mesti paham konteks teman-teman. Saya ada video saya ikut event fast shooting jarak 15 meter, itu saya full draw, saya sampai sini saya tarik. Karena untuk jarak segitu kebutuhannya segitu. Kalau saya cuma latihan dari jarak dekat 3 meter, 4 meter, kalau saya segini anak panah saya patah. Jadi kebutuhan ini harus paham dulu. Tengok kebutuhannya apa dulu. Jangan sampai kebutuhannya latihan digunakan standarisasi rukun perang yang nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi mesti paham konteks-konteks ini sebelum mengatakan itu salah, itu salah. Kebanyakan orang-orang yang sering mengatakan ini salah itu karena keterbatasan wawasan sebenarnya. Bukan saya merasa wawasan saya banyak ya, tapi setidaknya kalau referensi kita banyak teman-teman, kita paham konteksnya, maka kita tidak gampang mengatakan itu salah, ini salah. Jadi penting untuk memahami daripada sekedar menghafal dia. Oh, panahan itu harus cepat, tepat, kuat, waspada. Jadi di segala lini aktivitas panahan kita harus cepat, tepat, kuat. Busurnya busur berat, harus full draw. Kita cuma latihan jarak dekat disuruh full draw juga. Disuruh busur 80 lbs. Kita mau lomba sekian rambahan disuruh busur berat juga hendaknya. Harus fast shooting di jarak 70 meter. Ya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi terakhir saya simpulkan lagi teman-teman, sebelum kita mengatakan ini salah itu salah pada panahan, ada 3 hal yang mesti kita seragamkan terlebih dahulu. Apakah kita sedang berbicara panahan jenis busur yang sama? Apakah kita sedang berbicara teknik atau tradisi yang sama? Apakah kita sedang berbicara pada kebutuhan yang sama? Jadi jika 3 perkara ini sudah sama, maka bisa berbicara standarisasi kita di sana. Misalkan pada teknik panahan tadi kita lagi berbicara busur recurve ILF bow. Kita bisa bicarakan di sana, standarisasinya jelas. Kedua, berdasarkan teknik atau tradisi, misalkan kita lagi ngebahas teknik panahan Imam Abu Hashim. Itu jelas, Imam Abu Hashim menggenggam seperti ini, Imam Abu Hashim mengunci seperti ini, Imam Abu Hashim menarik seperti ini, busur Imam Abu Hashim kemiringannya seperti ini, anchornya Imam Abu Hashim itu seperti ini, Imam Abu Hashim itu rilisnya seperti ini. Kita bisa menggunakan standarisasi di sana. Atau kita sedang membahas teknik panahan Korea, itu jelas Korean style itu menggenggam seperti ini, menarik seperti ini, anchornya seperti ini. Kita sedang membicarakan panahan Yumi atau Kyudo Jepang, orang Kyudo itu busurnya seperti ini, menggenggamnya seperti ini, anak panahnya seperti ini, anchornya seperti ini. Baru ada standarisasi benar atau salah di sana. Nah, yang berikutnya kita berbicara kebutuhan misalkan. Kita sedang berbicara kebutuhannya lomba, maka bicarakan standarisasi lomba. Untuk lomba jarak segini, ini kebutuhannya. Ini alat yang dibutuhkan. Nah, jangan dicampur aduk, disamaratakan, lalu digunakan untuk menyalah-nyalahkan gitu loh.
Berbeda tujuan, berbeda alat panahan, berbeda teknik atau tradisi, berbeda kebutuhan, itu akan menyebabkan cara teknik sesuatu yang berbeda juga pada panahan, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa difahami, teman-teman. Assalamualaikum.